Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar Sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Jumpa lagi di segmen Kamis Misteri. Peristiwa gerakan 30 September atau biasa disingkat G30 SPKI adalah peristiwa berdarah yang selalu terkenang oleh bangsa Indonesia. Dalang dibalik peristiwa keji tersebut tak lain adalah Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI yang ingin merubah ideologi bangsa kita menjadi komunis. Sepak terjang PKI di Indonesia diketahui sudah sangat lama, bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 silam. PKI pernah menjadi salah satu partai politik besar pada masa Orde Lama dengan basis massa yang cukup banyak sampai akhirnya ditetapkan menjadi organisasi terlarang usai peristiwa G30S PKI. Tak heran jika PKI memiliki bangunan-bangunan peninggalan yang ada hingga sekarang. Namun tentu saja saat ini kondisinya memprihatinkan karena ditinggalkan begitu saja. Sumur Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah sebuah sumur tua yang berlokasi di daerah Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur. Tempat ini adalah lokasi bersejarah di mana jasad 6 orang jenderal dan seorang ajudan dibuang setelah dibunuh secara sadis oleh pasukan Cakrabirawa dan para anggota PKI. Kini lokasi di sekitar sumur Lubang Buaya tersebut dibangun sejumlah bangunan seperti museum, monumen, dan diorama untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Selain itu, tiap hari kawasan ini banyak dikunjungi masyarakat yang ingin mengetahui sejarah peristiwa G30S PKI. Namun demikian, suasana mistis kadang masih terasa di sekitar Lubang Buaya, terutama saat malam hari. Salah satu yang sering membuat bulu kuduk merinding adalah terdengarnya teriakan kesakitan dari dalam sumur Lubang Buaya tersebut. Selain itu, juga sering terdengar derap sepatu pasukan militer yang sedang baris berbaris saat malam hari. Sebagian orang juga pernah mencium bau anyir darah di sekitar tempat tersebut dan penampakan-penampakan misterius di beberapa titik di sekitar Museum Lubang Buaya. Bekas markas PKI di Jakarta Pusat. Sebuah gedung tua di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat berdiri dengan kokoh namun kondisinya sangat tidak terawat. Gedung yang berlokasi di daerah Salemba tersebut merupakan bekas markas besar PKI dan ditinggalkan begitu saja usai peristiwa G30S PKI. Dijadikannya PKI sebagai organisasi terlarang oleh pemerintahan Orde Baru menyebabkan siapapun tidak berani menggunakan gedung ini. Akibatnya, lebih dari 50 tahun gedung ini terbengkalai dan kondisinya tampak sangat menyeramkan. Kabarnya, warga sekitar banyak melihat penampakan menyeramkan di gedung tua tersebut. Selain itu, beberapa orang yang nekat masuk gedung tersebut kabarnya banyak yang tiba-tiba kerasukan. Beberapa tahun lalu sempat ada sebuah stasiun televisi yang hendak melakukan acara uji nyali di tempat tersebut, namun batal. Hal ini dikarenakan menurut salah satu paranormal, makhluk menunggu tempat tersebut terlalu berbahaya dan sangat tidak suka didatangi orang. Rumah Jengkol Kediri. Sebuah bangunan terbengkalai di antara lahan perkebunan di Desa Jengkol, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri dianggap sebagai salah satu tempat paling angker oleh masyarakat setempat. Kesan seram langsung menyeruak usai memasuki kawasan tersebut. Sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial yang hanya tersisa tembok berlumut berdiri tak terawat di antara semak belukar di kawasan perkebunan milik PT PNX tersebut. Bangunan tersebut merupakan saksi bisu peristiwa berdarah antara tentara dengan kelompok tani yang menjadi organisasi underbow PKI. Kabarnya, banyak orang yang dituduh anggota dan simpatisan PKI yang dibantai dengan sadis di tempat ini. Hingga kini, lokasi yang dulu sempat dijadikan markas PKI tersebut menyisakan cerita mistis dan banyak pula yang dihantui sosok menyeramkan saat berada di lokasi tersebut.
Menurut warga sekitar, sering terlihat penampakan menyeramkan saat malam hari di lokasi tersebut. Di antaranya sosok hantu kepala tanpa badan yang menggelinding seperti buah kelapa. Ada juga sosok wanita berambut panjang hingga penampakan genderuwo. Selain itu, muncul urban legend terkait penampakan noni Belanda bernama Maria Jenny Sinawang, seorang anak perempuan salah satu petinggi perkebunan Belanda yang tewas secara tragis di salah satu rumah tersebut. Bahkan, seorang pelukis supranatural yang cukup terkenal, Ki Soleh Pati, dalam salah satu acara TV pernah melukis penampakan hantu penunggu lokasi tersebut dengan mata batinnya. Gua Krubuk Gunung Kidul. Gua vertikal atau yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai Gua Krubuk berlokasi di Dusun Cetis, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua yang memiliki diameter sekitar 100 meter ini merupakan saksi bisu penumpasan anggota PKI dan para simpatisannya. Kabarnya, orang-orang yang dituduh terlibat organisasi terlarang tersebut dibantai secara massal di lokasi tersebut. Sebelum dibuka untuk umum, lokasi tersebut pernah ditemukan banyak tulang belulang manusia yang berserakan di gua tersebut. Kabarnya, pada tahun 1982 silam, dilakukan pembersihan sisa tulang belulang hingga terkumpul sekitar 3 truk. Nuansa mencekam akan terasa saat memasuki gua ini. Kondisi gua yang lembab dan sunyi semakin menambah angker di gua ini. Beberapa orang kabarnya sering merasakan pengalaman mistis di tempat ini. Selain itu, sering terlihat penampakan misterius di tempat ini. Hutan Jati Petak 45F Darupono. Tempat angker lain yang berhubungan dengan kisah kelam pembantaian PKI berada di kawasan Hutan Jati Petak 45F yang sekarang telah menjadi cagar alam Pager Wunung Darupono. Menurut warga setempat, pada saat meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965 silam, hutan jati tersebut dijadikan lokasi pembantaian orang-orang yang dituduh terlibat organisasi terlarang. Kabarnya, sebelum diberondong dengan senjata api, para pesakitan tersebut dipaksa menggali lubang untuk makamnya sendiri. Tak heran jika suasana angker kerap menyelimuti lokasi tersebut. Masyarakat sekitar kabarnya kerap melihat penampakan sosok manusia tanpa kepala yang mondar-mandir seperti sedang mencari kepalanya di sekitar hutan tersebut. Selain itu juga sering terdengar derap kaki layaknya orang-orang yang sedang berbaris di tempat tersebut. Kadang bahkan terdengar teriakan menyayat hati seperti meminta tolong di lokasi tersebut. Itu tadi sejumlah lokasi menyeramkan bekas peninggalan PKI. Terlepas dari kontroversi dan ideologi PKI yang dianggap terlarang, di balik peristiwa kelam di masa lalu memang sering meninggalkan suasana angker dan misterius di tempat yang terbengkalai tersebut. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.